Pembahasan selanjutnya pemirsa sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Ada Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim dan Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda. Selamat siang Pak Taslim, selamat siang Mas Hanta. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang Pak Hermawi Taslim. Mas Hanta Yuda, Anda kalau melakukan analisa semenjak Ganjar Pranowo sudah menyampaikan pernyataannya, belum ada follow up kalau kata Pak Hermawi Taslim. Menurut Anda bagaimana potensinya parlemen ini bisa kompak mengajukan hak angket? Paling siang untuk mengajukan itu sangat mudah ya. Tadi 25 anggota DPR terdiri dari lebih dari satu fraksi, itu mudah sekali. Cuma memang apakah itu dilanjutkan, diterima atau tidak oleh DPR untuk kemudian dilanjutkan prosesnya sebagai hak angket, harus lebih dari separuh paripurna yang hadir anggota DPR di paripurna itu lebih dari separuh harus disetujui oleh lebih dari separuh anggota yang hadir pada paripurna. Jadi kalau sekedar mengajukan itu betul tinggal keberanian. Cuma nanti apakah itu akan lolos untuk dilanjutkan terus dan proses penyelidikan dan seterusnya tentu harus pasti dinamis, belum tentu menurut saya. Nah, peta parlemen per hari ini di atas kertas yang berada di dalam pemerintahan sangat besar sekali koalisi Jokowi Maruf Amin ini. Tambun sekali, hanya PKS yang tidak punya menteri di luar pemerintahan. PKS itu angkanya 8,7%. Artinya 91,3% itu adalah kekuatan pendukung pemerintah yang ada menteri di dalam. Tapi itu di atas kertas. Tapi realitasnya dinamika politik di parlemen sudah berubah. Ada Pilpres 01, 02, 03. Nah, gabungan partai yang praksis hanya di 02 itu 4 partai, yaitu Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Partai Amanat Nasional. Partai Demokrat baru tambahan. Itu total 261 kursi dari 575. Hanya 45% kursi, 45% di DPR. Artinya kalau hitung-hitungannya itu sangat mungkin hak angket akan lolos. 45 versus 55. 55 itu ada Partai Nasdem, ada PKB, PD Perjuangan, P3, dan PKB. Nah itu versusnya 55%. Nah kalau ini yang petanya berjalan maka sangat mungkin hak angket akan lolos. Setelah diajukan dilolos. Karena 45 versus 55. Tetapi hal yang ketiga, ada potensi bergulirnya dua isu yang sama, Valencia, Pak Sekjen, Pak Taslim. Satu hak angket nanti, ada kursi kabinet juga ini, tawaran yang menggoda juga sama-sama. Nah pertanyaannya, apakah mungkin ini akan sukses? Karena sama-sama bergerak nih dinamikanya. Satu sisi, di sisi hak angket, saya setuju ini hak konstitusional DPR, boleh-boleh saja, sah-sah saja hak anggota DPR, kemudian justru menjadi clear dan clean, terang kalau kemudian menjadi jelas untuk diproses atas indikasi-indikasi atau dugaan-dugaan supaya jelas. Tapi justru saya meragukan yang belum pasti itu proses di DPR-nya. Jangan sampai hak angket ini layu sebelum berkembang. Satu sisi ada tergantung PD Perjuangan seperti apa tarikan kuatnya untuk mengajukan hak angket. Di sisi yang lain ada kebutuhan Pak Jokowi untuk soft landing. Kebutuhan Pak Prabowo katakan versi quick count dan real count sementara akan membentuk pemerintahan yang kuat didukung oleh parlemen. Sehingga ada kursi-kursi kabinet yang juga ditawarkan. Nah ini tarikannya ini, ujiannya, godaannya. Apakah tetap kokoh pada hak angket tadi atau ada tawaran-tawaran yang menggiurkan? Karena pasti dari sisi Pak Jokowi melakukan upaya yang sama. Satu untuk mengkonsolidasi koalisi melalui PDI Perjuangan dan Pertemuan Para Sekjen, tapi dari sisi Pak Jokowi dan juga melakukan hal yang sama, berusaha untuk mengajak, mencegah terjadinya koalisi oposisi atau sekaligus menawarkan kursi-kursi kabinet ke depan. Nah, Mas Hanta Yuda, Mas Hanta, kalau kita lihat dari periode yang singkat ini dan belajar dari hak angket yang dilakukan di DPR sebelumnya, apakah mungkin berhasil, Mas Hanta? Ya, secara waktu betul 7-8 bulan bisa saja karena hak angket kalau serius dilakukan, seperti saya katakan tadi, memungkinkan untuk dilakukan. Tapi tadi itu mungkin bukan sampai asumsi ya, prediksi yang berpotensi terrealisasi. Nah, sekaligus harus diantisipasi oleh Pak Hermawi Taslim ini, kondisi yang seperti saya berdasarkan pengalaman pola-pola yang sudah terjadi. Nah, karena ini yang harus dipantau pergerakan dua hal. Satu, pergerakan para veto player atau orang-orang kuat di partai. Nah, pada hari ini pertemuan para sekjen itu mengarah pada menguatnya pada hak angket. Tapi kita kan tidak tahu ada pertemuan-pertemuan yang lain seperti apa. Tiba-tiba ada pertemuan Pak Muhaimin dengan Pak Jokowi. Ini misal saja ya. Nah, itu harus diantisipasi. Sebelumnya sudah ada pertemuan Pak Surya Paloh dengan Pak Jokowi. Meskipun belum bisa disimpulkan. Nah, pantau juga pergerakan para kingmaker.
yang mengerikan kalau saya melihat ini pertemuan 3 kingmaker terkuat itu Pak Hermawiyah, di 01 ada Pak Surya, 02 ada Pak Jokowi, di 03 ada Ibu Megawati. Nah saya lihat ini pertemuan kan sudah ada Pak Surya dan Pak Jokowi, tapi kalau tiba-tiba ada pertemuan Ibu Mega dan Pak Surya Paloh, itu pertemuan yang berbahaya. Nah sepanjang itu belum ada pertemuan itu, menurut saya masih dinamis seperti Pak Sekjen katakan dinamikanya. Nah yang saya inginkan, kita berharap tentu ini berjalan sesuai proses, sesuai yang diinginkan. Jangan sampai hanya sekedar ini antisipasi, bukan asumsi, antisipasi hanya misalnya ini penggalangan opini saja bahwa hasil pemilu curang. Kan sayang kalau hanya itu, tidak terrealisasi angketnya. Yang kedua, memang diperlukan untuk konsolidasi oposisi 01, 03 harus ada isu. Nah salah satu hak angket ini bisa menjadi paling tidak dalam jangka pendek menjaga ikatan semen pengikat antara 01, 03 dalam versi mereka untuk mencari kebenaran, ya isu hak angket ini bisa menyatukan. Nah yang harus dihindari yang ketiga, jangan sampai isu hak angket ini Pak Taslim dijadikan oleh salah satu partai, oleh istilah Pak Hermawi Taslim tadi, publik akan menilai nanti partai mana, dijadikan sebagai instrumen untuk meninggikan posisi tawar partai yang sebenarnya sudah membidik posisi menteri, sudah ada deal-deal dengan akan gabung pemerintahan. Nah, angket ini meninggikan posisi tawarnya, ujung-ujungnya dia lompat pindah ke pemerintahan, kemudian hak angket inilah menjadi layu sebelum berkembang, gembos akhirnya ada 1 atau 2 yang pergi, kemudian dia bernegosiasi, punya deal politik dengan yang akan berkuasa. Itu yang harus diantisipasi, dan ini kerap terjadi pada hal-hal sebelumnya, hak angket sebelumnya akan layu sebelum berkembang. Tapi konteksnya, posisi saya, kalau ini dalam rangka untuk mencari kebenaran, ini konstitusional. Hak anggota DPR justru semakin jelas terang, pemerintah tidak perlu khawatir, tidak perlu takut kalau memang tidak ada masalah. Begitu juga dari sisi yang akan mengajukan, lakukan itu dalam konteks untuk menegakkan konstitusi dan kebenaran. Baik.